Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita Recubescaper. Nah, di video konten kali ini kita akan bahas salah satu tank kita yang kemarin ya. Kemarin kita seharusnya bikin ini apa? Untuk versi yang Blixa ya. Di sini ada Blixa Red, di sini ada Blixa hijau. Dan ternyata aku salah dalam ini ya, dalam membeli tanaman. Ternyata Blixa yang ku beli tanaman itu adalah Blixanya versi darat ya, dan bukan itu versi dari air ke darat, enggak, memang darat sebenarnya versi darat ya. Jadi dia nggak bisa hidup di dalam air, mati dia. Oke, jadi sekarang aku akan ganti tanaman itu dengan Rotala ya. Di sini ada, aku akan kasih sebelah situ ada Rotala Green, di sini ada Rotala Blood Red ya. Nah, dan semoga itu bisa menjadikan tank ini lebih bagus. Tapi di sini sebelumnya aku akan bilang ya bahwa tank ini itu kena cyanobacteria ya, enggak, bukan cyanoalga tapi cyanobacteria. Nah, dimana itu ada hijau-hijau di pinggir-pinggiran kacanya itu. Entah bagaimana cara menghilangkannya, udah ku injeksi nitrat sih, katanya pakai nitrat itu bisa menghilangkannya. Ini udah ku injeksi nitrat, jadi aku tinggal nunggu recovery-nya aja nih bagaimana. Nah, rencana aku akan coba tanam yang Blood Red tadi ya, Blood Red sama Rotala Green tadi, agar siapa tahu dengan adanya tanaman yang begitu rimbun dia akan lebih bagus lagi, lebih mature ya. Oke, kita akan lakukan penanaman. Nah, tapi sebelumnya sobat, jadi di sini aku sebenarnya beli Rotala itu memang di online ya. Jadi Rotalaku ini aku iseng-iseng coba dengan free ongkirnya salah satu ini ya, salah satu marketplace itu yang mana oren-oren itu. Jadi ternyata free ongkirnya itu dikirim menggunakan kapal, dan kalian tahu sendiri ya kapal itu gimana nih, kapal itu lamanya bagaimana pengirimannya. Oke, untuk sekelas tanaman hidup dengan lama pengiriman seperti itu tidak akan menjamin bahwa dia hidup, dia benar-benar bagus. Tapi luar biasanya di sini Rotala ini bertahan meskipun hanya batang saja, karena dia dikirim dengan kondisi darat ya. Jadi batangnya masih bagus nih. Nah, masih bisa digunakan sobat. Nah, meskipun daunnya udah mulai ini, batangnya masih bagus, dan kita akan coba tanam batangnya saja ya. Oke, kita akan lanjut go tanam batang Rotala. Tapi sebelumnya sini sobat, kita akan coba kurangin dulu airnya agar tidak keluar ke sana kemari. Jadi kita akan sedot dulu sedikit. Nah, oke sobat, sekarang sudah tinggal sedikit ya airnya. Kita akan coba tanam. Ini adalah Rotala Green ya, yang sudah ku bersihkan namun tidak begitu bersih untuk anunya. Jadi ku biarkan ini melting di dalam air karena ini akan menjadi nitrat ya. Semoga ini bisa menghilangkan cyanobacteria. Untuk penanamannya aku usahakan untuk tanam serapat mungkin ya. Udah nggak tahu lagi nih yang mana atas yang mana bawah, yang penting gua tanam aja. Kayaknya tetap bawah ini ya. Oke, tanamnya satu-satu, usahakan nanam sampai bawah ya, sampai dasar, karena kondisinya emang batang seperti ini nih. Ini batangannya aja loh, nggak tahu hidup atau enggak nih, yang penting dicoba aja dah, semoga bisa mau hidup. Nah, dia kondisinya udah hampir mau mati sebenarnya, tapi kita akan coba tanam biar hidup ya. Oh ya, di sini di tankku ini udah full CO2 ya. Kita menggunakan CO2 tabung, dan di situ juga ada CO2 reaktor. Jadi kondisi CO2 bagus nih. Cuman entah nggak tahu kenapa di sini cyanobacterianya malah lebih blooming ya, lebih ini dia jadinya seperti ini ya sobat. Ini entah mau atau enggak, kayaknya kita akan coba tanam aja. Semoga bisa. Sedih memang. Ini karena iseng aja nih, iseng nyobain free ongkirnya dari toko itu.
dari marketplace-nya itu. Ternyata dia menggunakan jasa kapal. Jadi kalian yang ingin belanja tanaman ya, jangan sekali-kali kalian menggunakan pre-ongkir, karena pre-ongkir sendiri itu tidak menjamin pengirimannya sampai dengan tepat waktu. Bisa jadi sama seperti halnya yang aku alami ini ya. Jadi pengennya murah, ternyata malah terlalu murah, sehingga durasi pengirimannya melebihi dari batas yang ditentukan oleh tanaman itu sendiri. Apalagi misalnya tanaman itu adalah tanaman yang memang full air ya. Kalau udah full air itu luar biasanya tuh, hitam kali sampai udah hitam, udah nggak ada lagi bentuk rupanya. Masih banyak nih, aku ordernya 50 batang begini semua nih. Yang penting tanam. Nah, jenis Rotala ini pengetahuan sedikit ya. Jadi jenis Rotala green ini itu seperti dia tumbuhnya kayak bergerumbul gitu. Jadi kita mau bikin seperti gunung-gunung itu, ini Rotalanya sangat bagus ya. Sama itu sebenarnya Rotala HRA tuh bagus juga bikin kayak gunung-gunung. Biasa dipakai merekanya ini ya, merekanya yang hobi-hobi Dutch style atau Brazilian style, dia pasti pakai Rotala green sama HRA. Sama satu lagi Blue Thread. Yang Blue Thread itu super merah itu tanamannya itu, jamin dah. Tapi merahnya tanaman ini tergantung kondisi lampu lagi ya, kondisi cahaya. Jadi kalau cahayanya memang full spektrum atau cahaya yang kuat, dia akan berubah jadi merah. Tapi kalau misalnya nggak full spektrum, lagi cahayanya sangat kurang, itu dia akan biasa-biasa aja jadinya, nggak terlalu bisa ngangkat gitu. Jadi cahaya itu juga berpengaruh sih, cahaya sangat berpengaruh sekali sama tanaman yang kita tanam. Kita pengen tanaman merah tapi kita tidak mendukung spektrum cahayanya, jadinya kita pengen tanaman merah, cuman lampu yang kita pakai yang harga berapa gitu ya, minimal sekali sih Candila S series ya, atau yang baru-baru ini tuh ada Z series, itu bisa dipakai, itu minimal sekali. Kalau mau bagusnya lagi sih pakai yang pabrikan yang memang brand yang luar ya, kayaknya Chihiros, terus EDA juga boleh kalau memang kalian punya dana lebih, sangat bagus tuh. EDA, Chihiros aja udah bagus, apalagi EDA. Nah, di sini aku gunakan ini ya, untuk lampu aku gunakan yang S series nih, Candila series. Aku bikin double, jadi cahayanya memang kuat sekali, tapi aku tidak menjamin dia double, tidak menjamin si spektrumnya kuat ya. Memang mencukupi kebutuhan si Rotala ini sendiri. Oke sobat, untuk Rotala greennya kita udahin aja ya, udah sampai situ aja nih. Sisanya kita akan coba tanam versi daratnya, semoga bisa dia tumbuh kembali versi daratnya ya. Ini udah airnya ini dari bening udah jadi teh nih karena kelamaan di perjalanan. Di sini juga sobat kita pakaikan yang ini ya, yang Blue Thread ya. Jadi ini adalah Rotala Blue Thread yang versi darat, itu akan kita pasang di bagian sebelah kiri ya. Nah itu, jadi sama dengan yang tadi juga, ini satu order aja nih. Jadi dia sempat melting namun batangnya tetap survive. Ini ada beberapa daun yang masih survive, semoga dia bisa ini ya, bisa ditolong lah. Oke. Nah, Blue Thread ini sendiri itu adalah Rotala jenis yang merah ya. Dia tumbuhnya merah, tapi ya tadi harus dengan spektrum yang benar-benar bagus. Semoga lampu kita ini mumpuni ya terhadap spektrum yang dia butuhkan. Dan ini batang aja nih kita tanam nih, batang gini doang kita tanam. Kita coba tanam dah, siapa tahu bawa perubahan. Kalau nggak hidup mati, nggak tahu lagi dah bentuknya sobat. Yang penting kita tanam terus. Tapi kayaknya bisa aja sih hidup, soalnya banyak masih ada yang ini, yang daun darat yang masih bagus. Bayangkan perjalanannya itu seminggu loh, 1 minggu dari kita beli, dari pengiriman 1 minggu. Kita
kita tanamnya rapat-rapat aja ya, biar dia rimbun jadinya, jangan terlalu jauh. Harapannya sih kemarin di akuarium ini kita bisa tanam ini ya, tanam blixa. Ternyata blixanya abal-abal, sangat kecewa sekali beli di situ. Wajar aja ya, harga blixanya murah, ternyata blixanya abal-abal. Oh ya, bagi kalian yang tanya kenapa dipatahin sobat, jadi ini sesuai dengan ini ya, dengan kedalamannya. Jadi nggak mesti kita harus yang panjang-panjang, nggak mesti yang panjang-panjang segini, jangan, nggak mesti, karena ini kondisinya daun darat ya, jadi kita harus nunggu mutasi dari daun darat ke daun air ya. Nah itu yang kita cari, bukan daun darat yang kita tunggu-tunggu sampai panjang, nggak, jangan. Nah segini pun nggak masalah nih. Nah tingginya nanti dia akan bermutasi sendiri jadi daun air. Nah yang kita perlukan itu daun air, bukan daun darat. Nah, tanam sedalam mungkin, ini penting nih bagi pemula, biasanya seperti itu ya. Dia hobi yang panjang-panjang langsung. Kalau yang kalian belinya daun air langsung sih nggak masalah, beli tanam langsung panjang. Tapi kalau daun darat itu usahakan tanamnya lebih di bawah ya, tapi jangan sampai hilang. Jadi seperti ini nih. Nah itu sisakan sedikit buat dia napas, makanya di sini tanamannya aku potong-potongin. Dan aku lebih suka ini ya, lebih suka daun darat di awal setting itu daripada daun air, karena apabila aku beli daun air tuh di daerah bukan daerahku, itu dia akan adaptasi 2 kali, adaptasinya jadi 2 kali ya. Dia daun air, dia netralkan ini dulu, samakan dulu parameternya dengan kondisi dia, baru dia lekukan, baru dia awal lagi. Kalau daun darat enggak, daun darat 1 kali adaptasi. Kalau punya teman Aye ini merah nih Blue Thread nih, lampunya padahal biasa doang, tapi merah punya dia, lampu yang kandilan juga. Nah jadi kita jangan mau kalah ya, kita harus dapat merah. Kalaupun nggak bisa merah, paksa kita harus ganti ini lampu. Bagus aja sih sobat, ini tanamannya masih segar, seminggu perjalanan dia tetap masih segar. Tapi ada beberapa yang mati memang dari pengiriman tadi itu. Sudah selesai kita plantingnya ya, planting Rotala Blue Thread di sebelah kiri, Rotala Green di sebelah kanan. Jadi ini hanya kita baru ini ya, baru nanamnya Rotala. Nanti kita akan coba beli tanaman-tanaman yang lain agar aquascape ini lebih bervariasi ya, tanamannya tidak cuma itu doang. Nah ini daun-daun yang ini ya, daun-daun yang berterbangan itu nanti dia akan musnah, atau nanti kita akan sedot apabila dia tidak mau hilang. Nah, di sini aku tanam tanam Monte Carlo itu di bawah sini. Monte Carlo-nya sangat rimbun di awal. Terus aku ada beberapa hari itu kehabisan CO2 ya. Jadi aku isi dan ternyata agak telat sedikit ya, tapi nggak apa, aku coba pakai water change itu per 2 hari sekali, biar kadar CO2 nya itu tetap ada di dalam akuarium. Jadi misalnya kalian kehabisan CO2 terus CO2 itu lagi refillnya lagi inden atau lagi kosong, kalian jangan panik, karena kalian bisa mengganti CO2 itu dengan cara itu ganti air sebanyak 30% atau 50% dari total air akuarium. Itu akan mensuplai CO2 yang baru ke dalam akuarium yuk, karena di dalam kandungan air yang baru itu terdapat kandungan CO2 biasanya. Oke, itu aja sobat, kita tunggu perkembangan selanjutnya ya dari akuarium kita ini. Nanti kita akan update di video berikutnya. Jangan lupa like and subscribe video YouTube kita dan channel YouTube kita agar kalian bisa mengetahui dan melihat perkembangan akuarium settingan kita ini ya. Jadi jangan sampai terlewatkan, karena biasanya kita akan kasih beberapa tips-tips khusus untuk pemula, bagaimana cara menangani kendala-kendala masalahnya. Semoga tips-tips itu bisa terbantu untuk kalian yang baru memulai aquascape. Oke, itu ya sobat, jangan lupa like and subscribe dan bagikan
ke teman kalian apabila video kita itu sangat bermanfaat bagi kalian atau teman kalian. Terus komen di bawah apabila ada saran untuk kami, karena di sini kami kesulitan dalam menangani cyanobacteria. Sudah sih dengan cara yang ada di YouTube juga, tapi kita masih lihat perkembangannya nih bagaimana seterusnya. Jadi semoga bisa menghilangkan dengan adanya tanaman baru itu, semoga bisa menetralkan kadar racun-racun yang ada di dalam akuarium ini. Semoga nitrat-nitratnya bisa seimbang, jadi cyanobacterianya itu bisa berkurang. Oke, itu aja sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.